بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يبسط رحمته للتائبين ويفتح أبواب مغفرته في كل وقت وحين ويذكرنا بآياته لنرجع إليه راجين ويهدي قلوبنا لطريق الصدق والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي إلى سبل الرحمة والإيمان. وارض اللهم عن آله وأصحابه والذين نشروا نور الهدى في كل وقت والزمان ومكان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib senantiasa berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan harapan kita dan keluarga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa diberikan ridha-Nya. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, berbuat dosa adalah hal yang tidak mungkin sepenuhnya terlepas dari kehidupan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Setiap kita tanpa terkecuali pasti pernah tergelincir dalam kesalahan, kelalaian, kealpaan, kelemahan, atau bahkan ada godaan-godaan syaitan sehingga kita tergelincir dalam perbuatan maksiat. Namun sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ternyata rahmat Allah selalu lebih besar dibanding dosa-dosa itu. Allah tidak menutup gerbang ampunan kita. Allah senantiasa membuka pintu taubat dari diri kita sebagai manusia yang sering kali berbuat salah. Dan tentunya kita harus sadar, jamaah rahimakumullah, di setiap dosa-dosa yang kita lakukan pasti nanti ada konsekuensinya, baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Tapi kita yakin dan percaya Allah akan mengampuni dosa-dosa itu, maka kita raih ampunan Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan bahwa seakan-akan Allah selalu siap menjemput atau menyambut setiap hambanya yang hendak datang memohon ampunan meski sering melakukan dosa dan kesalahan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Di dalam hadis qudsi itu disampaikan, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, namun aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam mungkin kita melakukan perbuatan dosa. Jika kita ikuti dengan taubat memohon ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita perlu melihat diri kita masing-masing, jamaah rahimakumullah. Di saat musibah itu mungkin datang pada diri kita, ujian-ujian itu bertubi-tubi datang pada diri kita. Bisa jadi ada kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, bisa jadi ada perintah-perintah Allah yang tidak kita lakukan, bisa jadi kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita evaluasi, kita nilai diri kita. Kalau kita sadar diri kita dalam kondisi salah, maka beristighfarlah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini mungkin musibah ditimpakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera sana, di Aceh sana. Bisa jadi karena ada sebagian yang melampaui batas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang berharga bagi diri kita, agar kita tidak mendapatkan musibah yang di luar kemampuan kita. Maka di saat kita sehat walafiat semacam ini, mari kita hadir di masjid-masjid kita, mari kita hadir di majlis ta'lim kita, mari kita hadir di majlis salawat kita, sehingga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya yang ada. Janji Allah, Allah akan mengampuni segala macam dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah sungguh luas yang akan diberikan pada diri kita. Karena janji Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni segala macam dosa yang ada. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam keterangan lain disebutkan penafsiran innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, ada tiga sudut atau tiga pandangan. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dalam ayat ini terdapat tiga pendapat. Pertama, Allah mengampuni dosa-dosa tersebut dengan taubat dari hamba-hamba yang berbuat dosa itu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa itu dengan karunia dan pemaafannya, kecuali dosa syirik. Dosa syirik yang dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diampuni oleh Allah. Dan ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa kecil apabila seseorang menjauhi dosa, untuk menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil jangan kita kira itu akan menjadi dosa kecil terus. Itu bisa berubah menjadi dosa besar tatkala tidak diikuti dengan istighfar dan ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Las-saghair mastighfar walal kabair mastimrar. Tidak ada dosa itu yang kecil kalau dilakukan terus-menerus. Walal kabair mastighfar,
dan tidak ada dosa besar itu kalau diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah diberikan pada diri kita dan keluarga kita semuanya sehingga selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fi ma amara wa amma naha wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادتك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.